Maka dengan demikian adanya bukan memprioritaskan kemudian menyampingkan yang lain, bukan, tapi ini strategi dakwah. Itu bagaimana cara Allah memberikan dakwah dalam kebaikan, dalam jalannya. Waktu itu ana sudah sampaikan, jamaah mungkin masih ingat surat berapa, ayat berapa waktu itu ya. Saya pancing sedikit, ada 3 golongan. Allah mengklasifikasikan. Kalau yang ingat boleh sebutkan surat dan ayatnya, kalau benar langsung pulang. Baik, silahkan. Kalau enggak ada, saya akan sebutkan langsung Quran surat 16 atau An-Nahl ayat ke-125. Inilah kalau kita mengajak ke jalan Allah. Lihat, ada 3 golongan. Golongan yang pertama, kalau orang ini betul-betul tidak tahu dan dia pengen tahu, maka kewajiban para dai itu adalah dengan bil hikmah. Dengan bil hikmah itu apa? Apa yang mereka inginkan? Kalau memang ada kemampuan dan tidak melanggar syariat, penuhi. Insya Allah dia akan cepat menuju hidayah Allah itu. Jangan dakwah itu marah-marah, mencaci maki. Itu bukan dakwah syariah, ya. Ada kan dakwah orang yang marah-marah, yang mencaci maki, tidak boleh. Bil hikmah itu. Seandainya yang dihadapi adalah tipe yang kedua, maka wajib ia adalah mau'izatil hasanah, nasihat yang terbaik. Nasihat yang terbaik apa? Tidak ada nasihat yang terbaik kecuali ajakan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu nasihat yang terbaik. Itu nasihat dari Allah, nasihat para rasulnya, nasihat para nabi, nasihat para alim ulama, nasihat para asadid dan asyadidah, dan siapa saja. Kalau menasihati orang, jangan lupa pertama kali ajak bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Silahkan Quran surat 3 ayat 102. Dan ini salah satu khutbah hajah Rasul. Rasul tidak pernah lupa menyampaikan setiap beliau berkhutbah, beliau menyampaikan apapun, pasti ayat ini disampaikan. Dan para asyadid khususnya yang berjalan di manhaj salaf ini selalu minimal ayat itu yang dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sangat penting. Apa itu takwa yang sebenar-benarnya? Abdullah ibnu Mas'ud menafsirkan haqqa tuqatih adalah Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Allah itu ditaati, bukan dimaksiati. Allah itu diingat, tidak dilupakan. Itu maknanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, dakwah kalau orang ini tong kosong nyaring bunyinya, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Seandainya kalian ingin berdebat, berdebatlah dengan ahsan, dengan baik. Debat dengan baik itu apa? Tidak keluar dari konteks syariat, dengan dalil-dalil yang jelas. Tujuan kita menyampaikan ilmu kebenaran.
Kalau sudah 3 hal ini kita sampaikan, mereka tidak mau menerima, kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita menyampaikan, tidak memaksa mengikuti ya kita. Karena tidak ada kita memaksa orang wajib mengikuti kita, tidak. Tugas kita hanya menyampaikan. Kita menyampaikan kebenaran. Kalau kebenaran itu diterima, Masya Allah, ladang amal bagi kita. Kalau belum bisa diterima, apa? Ujian bagi kita. Doakan agar kita lebih bisa bersabar. Itu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Ya, kandungan hadis yang ketiga. Selalu saja ada musuh nabi-nabi dan para pengikutnya pada setiap masa. Musuh ini menuduh, mengecam, dan membantah ucapan para nabi serta meragukan dakwah mereka. Ana tambahi, bahkan ia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Jamaah pernah dituduh gila? Enggak kan? Belum, masih jauh itu. Para nabi itu dituduh gila. Itu. Baik, mari kita lihat. Para nabi itu mempunyai musuh-musuh. Ini memang sudah adanya sunnatullah. Dakwah kebenaran pasti ada musuhnya. Allah mengutus nabi, Allah juga menciptakan syaitan. Coba perhatikan ini ayatnya, Quran surat 6 ayat 112. Ya, lihat. Setiap nabi Allah mengutus musuh-musuhnya juga syaitan. Syaitan itu siapa? Sifat yang sudah mengalahkan sifat asli dari jin dan manusia. Kenapa? Manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, benar. Syaitanlah yang menyesatkan. Yakni syaitan terdiri dari jin dan manusia. Maka dakwah tauhid, dakwah kebenaran para nabi itu selalu ada musuh-musuhnya. Maka kalau kita klasifikasikan bendera itu hanya ada 2. Hizbullah wa hizbus syaitan. Benderanya Allah dan benderanya syaitan. Waliullah dan wali syaitan. Manusia itu hanya dikelompokkan itu pada dasarnya. Nah, kita ada di mana ini? Di barisan waliullah atau di barisan walius syaitan? Silahkan ayatnya dulu, surat 2 ayat 257. Ya, lihat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat. Itu. Dan ini sejak para penegak tauhid kebenaran itu sudah ada. Zaman Nabi Adam, syaitannya dari iblis, jin. Kanan Hizbullah itu para wali-wali Allah, itu para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya. Ini para syaitan dan pengikut-pengikutnya. Di zaman Nabi Ibrahim, siapa waliullahnya? Nabi Ibrahim. Kemudian siapa wali syaitannya? Namrud. Di zaman Nabi Musa, siapa waliullahnya? Nabi Musa. Kemudian syaitannya, wali syaitannya siapa? Fir'aun. Kemudian di zaman Nabi siapa waliullahnya? Rasulullah. Siapa wali syaitannya? Orang-orang kafir Quraisy. Itu.
dan seterusnya. Jadi kalau begitu yang namanya permusuhan terhadap kebenaran dakwah tauhid dan kebenaran ini sudah ada sejak dahulu kala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Terakhir nanti Hizbullah siapa? Hizbus Syaitan siapa? Siapa? Iya. Jadi nanti terakhir yang menjadi Hizbullah dikomandoi yaitu Imam Mahdi. Wali syaitan Dajjal. Ini memang sudah seperti itu. Itu sudah bagian sunnatul. Tetap. Iya, boleh dikatakan gitu, bahasa kitanya disetting, iya. Karena bahasa modern ya. Kalau bahasa agama telah ditetapkan, gitu. Ya. Baik, mari kita lihat, kita dalami sejak kapan awal permusuhan dakwah tauhid. Maka sekali lagi sejak ketika kebenaran ditegakkan, itu akan ada musuh-musuhnya. Silahkan Quran surat Al-Ghafir surat 40 ayat 83. Jadi sejak kapan permusuhan itu? Sejak Allah mengutus pada rasul-rasul dan para nabi-nabinya. Sejak itu ada permusuhan seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, biar lebih jelas, bagaimana cara musuh-musuh kebenaran itu melakukan siasatnya. Para pemusuh, musuh-musuh kebenaran itu bagaimana ia melaksanakan aksi-aksinya. Baik dikelompokkan oleh para ulama itu ada 3 kelompok. Nanti bisa dilanjutkan. Pertama apa? Mencela pembawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan gelar-gelar, julukan-julukan, sifat-sifat yang sangat jelek. Meskipun tidak mengganggu sedikit pun bagi penegak kebenaran, tapi orang-orang yang mendengar masih adanya syubhat di mereka akan termakan. Tapi insya Allah penegak kebenaran nggak akan terpengaruh maupun dijuluki luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya masih ada syubhat, itu bisa terpengaruh. Silahkan Quran surat Hud surat 11 ayat 27. Ini salah satu caranya. Iya, jadi dikatakan orang yang hina, orang yang pendusta dijuluki juluk yang luar biasa. Kalau sekarang penegak kebenaran dikatakan macam-macam. Dikatakan apakah radikal, dikatakan apakah wahabi, dikatakan apakah teroris, dan seterusnya. Dikasih gelar-gelar yang jelek-jelek. Itu. Inilah metode yang pertama. Yang kedua, tokoh-tokoh mereka berusaha menanamkan kebencian yang besar dalam jiwa pengikut-pengikutnya. Jadi ditanamkan kebencian itu. Dan ini luar biasa. Contoh yang sangat sukses sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berakur. 2 organisasi besar di Indonesia organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Padahal pendirinya satu markas di Arab Saudi.
Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Itu bergurunya ke satu orang di sana. Dan di Indonesia mendirikan masing-masing. Tetapi gimana di era tahun itu? Satu dengan yang lain dibikin benci luar biasa oleh musuh-musuh Islam. Karena kalau dua organisasi besar itu bersatu, para penjajah dan para pengekor ini tadi, Hizbus Syaiton, sulit untuk mengalahkannya. Maka dibikinlah satu dengan yang lainnya saling mencaci maki, membenci satu yang lainnya. Dan ini berlaku terus. Ini berlaku terus. Cara ini akan berlaku terus. Lihat, inilah contoh, silahkan Quran surat Al-Ghafir, surat 40 ayat ke-26. Ini ana hanya menyampaikan satu ayat aja biar mudah untuk dicatat. Nah, perhatikan gaya yang itu. Tokoh-tokoh mereka berusaha menanamkan apa? Kebencian kepada agama yang benar. Contohnya apa? Fir'aun akan turun tangan sendiri, bayangin. Padahal yang dihadapi Musa itu siapa sejatinya? Musa itu anak asuhnya. Tapi ia akan turun tangan sendiri, para tokoh-tokohnya itu. Ini untuk menghentikan dakwah kebenaran itu. Maka jangan heran kalau para tokoh-tokoh dan sebagainya, wallahu alam lah, kita nggak usah membicarakan. Kita contoh aja yang jauh-jauh. Ya, kalau Nabi Musa kan di sini nggak ada pengikutnya gitu loh. Baik, yang ketiga, mengancam, menyiksa, mengucilkan, memboikot, membunuh para penegak kebenaran tersebut. Contohnya siapa ini? Nabi yang dibunuh, berusaha dibunuh. Ayo, Nabi yang dakwah berusaha dibunuh. Nabi Ibrahim, jawabnya sahih. Terus Nabi siapa lagi? Nabi yang sangat kontroversi, mulai dari keadaan akan mengandung bundanya, saat mengandung, saat melahirkan, saat hidup di dunia, saat wafatnya. Ini Nabi selalu kontroversi. Siapa itu? Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi Isa mau dibunuh enggak? Mau dibunuh. Ketika itu Nabi Isa menegakkan kebenaran. Silahkan surat 4 ayat ke 157 sampai 158. Lihat, Nabi Isa pun dibunuh menurutnya. Kan menurutnya kan? Tapi kebenaran, kesahihan, informasi langsung dari Allah tabaraka wa taala bihadahum. Ada orang yang diserupakan. Lantas kemana Nabiullah Isa alaihissalam? Barrafa'ahullah. Allah angkat keharibaannya, Allah tidurkan. Nanti di akhir zaman Allah turunkan sebagai mujahid, mujadid. Itu bukan sebagai Nabi Isa. Ada 7, ada yang mengatakan 8 misi Nabi Isa turun ke dunia. Salah satunya apa? Visi Nabi Isa turun ke dunia? Membunuh Dajjal. Di antaranya lagi, yang ini wajib kita tahu, membunuh babi dan seterusnya. Kalau itu gampang membunuhnya. Ini yang istimewa, tapi banyak yang nggak tahu. Nabi Isa meminta kepada Allah agar dijadikan umat Rasulullah. Itu
yang banyak orang belum tahu. Kenapa? Karena keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sudah menyampaikan melalui Taurat, Zabur dan Injil. Jadi Nabi Isa kan Allah berikan kitab Injil, jadi tahu persis. Makanya ia meminta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat di syarah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Isa. Karena kita itu sudah lewat masalahnya. Ya, itu sudah lewat. Akan tetapi ini sebagai contoh aja. Kenapa? Karena dibacakan di surat Al-Fat ayat ke-29. Surat Al-Fat itu surat 48. Iya, ini salah satunya. Masya Allah. Kalau begitu kita beruntung enggak Allah hadirkan ke dunia untuk menjadi umat Rasulullah. Sangat beruntung sekali. Siapa lagi orang yang kepingin menjadi umatnya Rasulullah di samping Nabi Isa contohnya? Masih, yakni di zaman Bani Israel, dia membaca kitab Injil, kemudian dia berdoa kepada Allah agar ditemukan dengan Rasulullah agar ia bisa masuk Islam. Pendeta siapa? Yang Allah berubah menjadi ular. Kenapa ular? Kalau ular itu kalau sudah tua gimana? Dia ganti kulit, muda lagi, muda lagi, muda lagi. Yang kisahnya Rasulullah ketika akan berdagang ke Syam, ya kan? Kan ada itu ular besar. Orang-orang Quraisy biar Muhammad aja yang dimakan ular itu. Ternyata ular nambah mengucapkan salam dan seterusnya. Ya? Iya, itu. Jadi itu salah satu kelebihan umat Rasulullah itu, mereka-mereka yang tahu itu pengen sekali menjadi umat Rasulullah. Seharusnya kita ini betul-betul bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Jadikan Rasulullah itu uswatun hasanah yang sebenarnya. Kita ikuti apa yang dijalankan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengambil pemikiran-pemikiran yang lain, jangan mengambil ilmu-ilmu yang lain. Ilmu dari Allah dan Rasulnya sudah mencukupi demi Allah. Dengan Quran surat ke-5 ayat ketiga itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, itu sudah mencukupi demi Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam sabdanya, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun yuqarribukum ilal jannah, hal-hal yang mendekatkan kepada surga, wa yubaidukum minan nar, dan apa-apa yang menjauhkan ke dalam neraka, illa waqad buyyina lakum, kecuali demi Allah Rasul sudah menjelaskan seluruhnya. Tidak ada satupun yang Rasul tidak menyampaikan, baik urusan dunia maupun akhirat. Cuman penyakit umat Islam malas, gitu loh. Malas mengkaji, nambah hobinya mencari dari luar. Kalau sudah dari luar itu hebohnya luar biasa. Itu